Dulu, sekitar 15 tahun yang lalu, ada seorang perempuan tua yang tinggal sendirian di rumah ini sebelum rumahnya kami beli. Dia sering mengambil air dari sumur. Suatu malam, dia hilang dan ditemukan berada di dalam sumur dengan kondisi mata terbuka, mulut seperti mau bicara, seperti mau mengucap sesuatu, tapi keburu meninggal. Itu kamar diketuk. Aku diam, tidak bergerak. Tiba-tiba terdengar suara. Buka, ini ibu. Aku masih tidak bergerak karena aku bisa melihat bayangan ibu. Dia ada di ruang tengah, masih tertidur. Lantas, suara siapakah yang di depan pintu itu merangkak keluar. Dan di belakangnya muncul kepala. Wajahnya hitam, pucat, mata putih semua. Mulutnya terbuka lebar, seperti orang tenggelam. Sumur itu pernah menjadi tempat pembuangan mayat pada zaman dulu. Korban pembunuhan lebih dari satu. Dan mereka tidak pernah benar-benar pergi. Namaku Ardi. Ini bukan cerita karangan. Ini sesuatu yang sampai sekarang masih membuatku tidak berani pulang ke rumah lama orang tuaku. Semua bermula pada tahun 2018. Saat itu, aku memutuskan untuk pulang ke kampung setelah lama kerja di Surabaya. Rumah orang tuaku berada di desa kecil, agak terpencil, dan kebun dan hutan kecil di belakangnya. Rumah itu sebenarnya biasa saja, tapi yang tidak biasa adalah sumur tua di belakang rumah itu. Hari pertama aku pulang, suasana terasa begitu hangat. Ibu memasak, bapak sibuk di kebun, tidak ada yang aneh. Sampai malam pertama, sekitar jam 11 malam, aku terbangun karena suara. Tak, tak, tak. Suara itu seperti suara ember yang ditarik dari dalam sumur. Aku pikir bapak yang ambil air. Aku keluar kamar, sepi. Aku ke dapur, kosong. Suara itu masih terdengar, tapi dari belakang rumah. Aku buka pintu dapur pelan-pelan. Gelap, hanya ada cahaya bulan. Dan suara itu berhenti. Besok paginya, aku tanya ibu, "Bu, semalam siapa yang ke sumur?" Ibu diam sebentar. Tidak ada, di jawabnya. Lah, aku dengar suara ember ditarik dari dalam sumur. Ibu langsung menatapku serius. Ibu berbicara, kalau malam jangan pernah ke belakang rumah. Nada suaranya beda, bukan seperti bercanda. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi saat malam kedua tiba, ada sesuatu yang lebih aneh terjadi. Jam 12 tepat, aku terbangun lagi.
Kali ini bukan suara ember, tapi suara orang batuk. Seperti itu. Kering, serak, dan kat sekali. Seperti berada di luar jendela. Aku menahan nafas. Lalu diambilkan air. Terdengar suara di balik jendela. Aku membeku. Suara itu mirip sekali suara ibu. Aku langsung bangun dan buka pintu kamar. Ibu ada di ruang tengah, sedang tertidur. Kalau begitu, suara siapa itu tadi? Malam pun berlalu dengan perasaan yang tidak tenang yang menghantui sepanjang malam. Besoknya, aku makin curiga. Aku tanya bapak, "Pak, sumur belakang itu kenapa?" Bapak langsung berhenti makan. Dia menatap ibu. Ibu menunduk. Lalu bapak bilang pelan, "Sumur itu sudah lama tidak dipakai." "Tapi kenapa masih ada ember?" tanyaku, dan bapak tidak menjawab. Sore itu aku pergi ke warung di pojok desa ya. Aku cerita sedikit kepada Pak Darto. Pak Darto adalah tetangga rumah saya. Dia langsung berbisik, "Kamu dengar suara dari sumur ya?" Aku kaget. Kok tahu? Pak Darto hanya bilang, "Dulu ada yang mati di situ." Sontak aku kaget dengan kata-kata itu ya. Tapi kenapa kedua orang tua di rumah menyembunyikannya? Sebenarnya cerita apa yang disembunyikan oleh kedua orang tuaku? Malamnya aku paksa ibu cerita. Akhirnya ibu mengaku dulu sekitar 15 tahun yang lalu ada seorang perempuan tua yang tinggal sendirian di rumah ini sebelum rumahnya kami beli. Dia sering mengambil air dari sumur. Suatu malam dia hilang dan ditemukan berada di dalam sumur dengan kondisi mata terbuka, mulut seperti mau bicara, seperti mau mengucap sesuatu, tapi keburu meninggal. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Teror dimulai. Pada malam berikutnya, sejak tahu kejadian itu, aku tidak bisa tidur. Dan tepat malam ketiga, jam 1 pagi, aku sengaja terjaga. Dan benar, suara itu muncul kembali. Ini lebih keras. Cak, 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 cak. Seperti seseorang benar-benar menarik air dari dalam sumur. Aku nekat. Aku intip dari balik jendela. Dan aku melihat sesuatu. Di dekat sumur ada seorang nenek. Ya, benar, seorang nenek. Tubuhnya bungkuk, rambutnya panjang, basah. Dia menarik ember pelan-pelan. Lalu dia berhenti dan tanpa menoleh dia berbicara. Airnya dalam, tapi
kamu lebih dalam. Aku mundur, jantungku hampir copot. Mungkin itulah kesalahan besar yang aku lakukan ya. Aku melihatnya langsung dengan mata kepalaku sendiri. Dan penampakan sosok itu benar-benar terlihat nyata. Besok paginya, aku melakukan suatu kesalahan. Aku ke sumur itu sendirian siang hari. Aku lihat ke dalam, gelap, sangat dalam. Aku lempar batu kecil. Butuh berapa detik baru terdengar suara batu jebol ke airnya itu tadi. Tapi yang lebih anehnya lagi, setelah itu ada suara lain, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Suara itu terdengar dari dalam sumur. Lalu aku dengar pelan, "Tolong, cari aku." Aku langsung mundur. Suara itu jelas sekali. Dan itu bukan suara nenek. Itu suara seorang pria. Setelah itu teror semakin parah. Malam berikutnya, aku tidak bisa tidur. Jam 2 pagi. Tiba-tiba, itu kamar diketuk. Aku diam. Tidak bergerak. Tiba-tiba, terdengar suara. Buka, ini ibu. Aku masih tidak bergerak karena aku bisa melihat bayangan ibu. Dia ada di ruang tengah, masih tertidur. Lantas, suara siapakah di depan pintu itu? Ketukan itu berubah semakin keras. Blak, blak, blak. Seperti gedor-gedor pintunya. Buka, buka. Suara itu berubah. Serak, dalam. Bukan suara manusia. Puncak teror itu ada di sepertiga malam. Tepat jam 3 pagi. Tiba-tiba semua hening. Lalu dari arah belakang rumah terdengar suara air meluap. Aku nekat lagi. Aku intip. Dan apa yang kulihat tidak akan pernah aku lupakan. Apa yang keluar dari sumur itu? Air dari sumur itu meluap sendiri. Tiba-tiba full airnya meluap sampai keluar. Dan dari dalamnya keluar tangan putih, kurus, panjang. 1, 2, 3 tangan. Dan lebih banyak lagi merangkak keluar. Dan di belakangnya muncul kepala. Wajahnya hitam, pucat, mata putih semua. Mulutnya terbuka lebar, seperti orang tenggelam. Mereka melihatku. Salah satu dari mereka menoleh ke arahku dan tersenyum, lalu berkata, "Sekarang giliran kamu." Sontak aku kaget. Aku lari. Aku langsung lari keluar rumah. Tidak peduli apa-apa lagi. Aku bangunkan bapak dan ibu. Kami semua keluar. Dan malam itu kami tidak kembali ke rumah. Singkat cerita, kisah sebenarnya terungkap.
Besoknya, akhirnya bapak menceritakan semuanya. Ternyata bukan cuma sosok nenek itu. Sumur itu pernah menjadi tempat pembuangan mayat pada zaman dulu. Korban pembunuhan lebih dari satu. Dan mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin itu akan menjadi akhir yang tidak pernah benar-benar selesai. Kami bertiga akhirnya pindah rumah. Sumur itu ditutup, dicor. Tapi beberapa bulan kemudian, tetangga melapor kepada saya. Malam-malam masih mendengar suara timah ditarik dari dalam sumur, ya, sedang mengambil air. Dan kadang ada yang mendengar suara dari bawah tanah, tolong tarik aku. Singkat cerita, tempat yang baru, di rumah yang baru. Dan sampai sekarang, aku tidak pernah kembali ke rumah lama itu lagi. Tapi, satu hal yang aku yakin, beberapa tempat tidak seharusnya diganggu. Dan beberapa tidak pernah benar-benar kosong. Beberapa waktu berlalu, awal setelah saya pindah rumah bersama orang tua saya. Andi dan keluarganya pindah ke rumah baru, sekitar 5 km dari rumah lama. Rumahnya lebih ramai, dekat tetangga, dan jauh dari kebun ataupun hutan. Beberapa hari pertama, semua masih terasa normal. Tidak ada suara, tidak ada mimpi buruk, seolah semuanya sudah selesai. Sampai malam keempat, Ardi bermimpi. Dia berdiri di depan sumur lama itu. Sendirian, kabut tebal. Dan suara dari dalam sumur itu terdengar lagi. Kamu belum selesai. Lalu tangan-tangan itu muncul lagi. Muncul tangan-tangan itu dalam mimpinya Ardi. Tangan-tangan itu muncul dan menariknya. Dan tepat sebelum dia jatuh, aku terbangun dengan nafas terengah-engah. Tapi ada sesuatu yang aneh di rumah. Lantai kamarnya basah. Seperti ada air yang menetes dari tubuhnya. Padahal dia tidak berkeringat dan tidak ada kebocoran. Hari berikutnya, ibu mulai mengeluh. Tadi malam kamu ke dapur ya? Ardi menggeleng. Enggak, Bu. Ibu terlihat pucat. Soalnya ibu dengar suara air dan langkah kaki basah. Ucap ibu Ardi. Malam itu mereka sepakat untuk berjaga. Tepat pada jam 1 pagi, semua lampu dimatikan. Mereka menunggu. Dan benar saja, suara langkah kaki pelan, berat, seperti kaki basah menyentuh lantai. Ardi memberanikan diri menyalakan lampu, dan mereka melihatnya jejak kaki dari arah pintu belakang menuju ke dalam rumah. Tepat berhenti di depan kamar Ardi. Ya, jejak itu berhenti, tapi tepat di depan pintu kamarnya Ardi. Tidak masuk, tidak berhenti, tapi seolah menunggu.
Singkat cerita, akhirnya bapak mulai mengaku sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Sebenarnya, waktu kamu ke sumur itu saat siang hari, kamu sudah dipilih. Dan ternyata Ardi sudah dipilih oleh penunggu sumur itu. Ardi langsung merinding. Dipilih apaan Pak? Ucap Ardi. Bapak menjawab dengan pelan. Mereka butuh pengganti. Aduh, kok bisa? Sejak malam itu, kejadian semakin sering. Teror di rumah itu makin sering terjadi. Air keran menyala sendiri di tengah malam. Bau tanah basah muncul tiba-tiba. Suara ember diseret, padahal tidak ada sumur. Dan yang paling parah, suara itu sekarang tidak hanya satu. Terkadang terdengar beberapa suara sekaligus. Berisik, saling sautan. Tarik dia, masukkan, gantikan, tarik. Gitu terus setiap malam. Suatu malam, Adi mencuci muka. Saat dia melihat di cermin, di belakangnya ada sosok berdiri. Basah, wajahnya pucat, mata putih semua mata, tidak ada warna hitamnya. Ardi langsung menoleh, kosong. Tapi saat ia melihat di cermin lagi, sosok itu sudah lebih dekat. Dan berbisik, kamu sudah lihat kami. Sekarang kamu ikut kami. Pucat langsung mukanya Ardi ya. Setara dia diajak penghuni sumur, seperti dia ditargetkan untuk menjadi tumbal berikutnya. Singkat cerita, malam paling mengerikan terjadi seminggu setelah mereka pindah. Waktu itu Ardi tertidur. Tiba-tiba dia merasa kakinya ditarik pelan, tapi kuat. Dia bangun dan melihat dua tangan pucat muncul dari bawah tempat tidur, mencengkeram. Kakinya menariknya turun. Saat itu juga terdengar suara air dari bawah lantai, seperti ada sumur di bawah rumah itu, padahal jelas tidak ada. Bapak akhirnya memanggil orang pintar, seorang kakek tua dari desa sebelah. Kakek itu langsung bilang, ini bukan dari rumah ini ikut dari tempat lama. Dia menyuruh Ardi melakukan sesuatu yang aneh. Yang pertama, jangan pernah menoleh kalau dipanggil saat malam hari. Yang kedua, jangan menjawab suara yang meminta tolong. Dan yang ketiga, jangan pernah mendekati sumur itu lagi. Tepat malam itu, mereka melakukan ritual kecil. Air dicampur bunga, didoakan, dan disiramkan ke kaki Ardi. Saat itu, Ardi merasa sangat dingin. Seperti ada yang marah, dan benar saja. Malam itu, suara teriakan terdengar. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Teriakan itu keras. Dia punya kami. Dia punya kami. Suara itu keras, menggema, lalu hilang.
Setelah itu hening, tak ada suara-suara lagi. Sejak malam itu, semua berhenti. Tidak ada lagi jejak air. Tidak ada lagi mimpi. Tapi ada satu hal. Tepatnya beberapa bulan kemudian. Ardi tanpa sengaja melewati jalan menuju rumah lama. Dan dari kejauhan, dia melihat sesuatu. Sumur itu yang sudah dicor, permukaannya basah, seperti ada air dari dalam. Dan di atasnya ada bekas telapak tangan. Ardi yakin ritual itu mungkin hanya menghentikan sementara atau memutus sebagian. Tapi bukan berarti mereka sudah pergi. Setelah ritual itu dilakukan, memang tidak ada gangguan. Ardi, keluarga sudah tidak diganggu. Sudah tidak ada yang teriak-teriak, yang ketuk ataupun bekas kaki basah di lantai, tidak ada. Keran malam hari nyala, sudah tidak ada. Semuanya sudah berhenti. Teror itu berhenti. Tapi yang tidak mereka sadari, semua itu tidak benar-benar berhenti.